Good day, everyone. Good day. First of all, I thank my Ma'am Nelly for already provide an opportunity for us to present the results of our discussion on digital picture, videos, and beyond knowledge acquisition with realistic images. I'm Cynthia as a moderator and my partner Nurwana and Nova Dindas. Presentation and live representations, commonalities and differences. One of the purposes of listing depictions is to reproduce a few of a certain real-world phenomenon in a permanent way, thus serving as a materialized external kind of visual memory. Observing of scrutinizing this phenomenon is thereby no longer bound to its extent at a certain place and time, but instead becomes independent of it. In other words, realistic images allow for cultural transmission of visual information across space and time. Are viewers aware of the differences between real-world information and mediated information, and do they take them into account? Viewers should be aware that an image of an object has a visual resemblance to the real object, but lacks in functionality. That is, the picture may be looked at the expected visually, but the depicted object cannot be used according to its real-world purposes. Should realism of visual representation be maximized for learning? At the first sight, maximizing realism seems to be the natural strategy for design of images, because the more lifelike a picture the representation is, the more it can serve as a substitute for real-life entities. But while a maximum of realism might be indicated for purposes of documentation, research has demonstrated that for learning and knowledge acquisition it might not be the best option. Materi selanjutnya oleh Nurwana. Can systematic deviation from realism help conversation? Overall, the result of the described studies indicate that models of perfection and cognition may from design options that foster memory and conversation by systematically introducing certain definition from realism. This definition includes, among other, additional formal structures by optimization of viewing position by abrupt change of perspective, or use of slow or fast motion to make dynamic changes during even more silent and comprehensible. Okay, how to deal with the informational complexity and ambiguity of realistic image. Multimedia research has focused mainly on offer from all
import important pictorial elements, including graphics such as arrows, color coding, set away or overlay of expert a movement. See Van Gogh 2014 for an overview. New technologies also open up innovative strategies for scaffolding viewer attention. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Irwana. Digital videos offer new possibilities for individualistic learning. They allow viewers to regulate their information intake in ways similar to reading books, including stopping the presentation, changing presentation speed, analogous to decrease or increase reading speed, or viewing parts of the video several times, analogous to reloading a text passage several times. Market legend here and such one 2011, there's viewers of digital videos are over advanced opportunity for information acquisition that observes of real life situations. Typical like most of it, a real life event can be easily slowed down, stopped, or repeated at will. In conclusion, this chapter aims to outline a complementary perspective or of comparison depiction with condition of real life experience. Setelah material, baiklah, setelah materi yang kami telah paparkan tadi, kami membuka kesempatan buat teman-teman untuk menanggapi dengan 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, how can the differences between both modes of experience? How can the differences between both modes of experience be systematic for designing appropriate learning material? Pictures gitu kan. Iya, maksudnya tuh biar memperjelas kan picture digital itu kan kalian bilangnya biar kayak serealita mungkin gitu kan. Nah, serealita itu apakah berwujud gitu, bisa dipegang atau cuman dari mata ditengok itu tuh kayak asli. Ada lagi yang ingin bertanya? Knowledge starts from data, information, then knowledge. Teman-teman dapat nonton videonya mengenai Information. oleh Nova. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan Al-Farshi. Pertanyaannya, apakah digital picture nyata dapat disentuh atau tidak? Enggak sih. Iya kan? Gimana sih kan? Iya. Digital picture atau imaging adalah sebuah proses mengedit atau mengolah gambar dari dokumen asli menjadi file digital dalam bentuk pixel. File digital sudah? Ya, tunggu, ini kan jelasin tentang itu. File digital ini dapat dibaca dan dimanipulasi oleh perangkat komputer dan software grafis menggunakan perangkat pengolah citra seperti Adobe Photoshop, sehingga mengubah tampilan gambar menjadi jauh lebih bagus dari foto aslinya. Nah, menurut saya ini bisa disentuh seperti karena mengedit kayak foto prewedding kan itu bisa diedit dengan digital picture. Berarti itu di apa namanya itu? Yang cuma foto biasa kan diedit. Ya, dicuci nanti jadi nyata, bisa disentuh. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Pokoknya kayak model-model
Ada lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jadi yang Farhan bilang tuh bentuk IR yang bisa jadi reality gitu kan. Nah realitinya itu berupa gambaran visualnya yang disamakan. Secara itu kan digital. Jadi kalau misalkan sekarang jadi itu tidak bisa. Jadi rangsangannya itu bisa berupa feeling, visual dan lain-lain. Kalau misalnya ya sebenarnya tidak bisa. Jas itu tidak bisa disentuh karena seperti yang kalian bilang dia bisa disentuh kalau sudah di print out kan. Tapi kalau sudah di print out dia tidak menjadi digital picture lagi. Dia jadi print out kan? Iya, gambar asli. Gambarnya asli gitu. Kan ya pokoknya dia ya jadi digital picture lagi setelah di print out. Jadi menurut saya digital picture itu tidak bisa disentuh. Berapanya, jadi kalau sudah mahasiswa sudah dalam komputer, gambarnya itu sudah masih digital. Kalau sudah di print out itu gambarnya not digital. Beda lagi gambar reality ya, real photo or picture, real picture kan namanya. Real picture but no digital, based on your friend over there. That's it, funny. Terus kalau menurut saya ya, kan misalkan kalau misalkan orang yang ada main kayak VR gitu, nah di VR itu kan itu berupa pixel yang kita tuh bisa kayak menjelajahi itu tuh jadi bener-bener dunia nyata gitu kan. Nah dia itu ada sesuatu alat di sininya tuh untuk respon gitu kan, respon misal kita kayak mau mengangkat box itu tuh kayak kita beneran ngangkat box gitu. Nah jadi pas kita lihatnya di sini kita beneran kayak ngangkat box ya, itu berupa beneran kita bisa merasakan fisiknya kalau menurut saya itu. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan sesuatu itu tidak bisa direalisasikan, memang benar-benar berupa nyata bisa disentuh gitu menurut saya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Itu tergantung. Udah latihan, nanti yang Ini menurut saya, Restu Rahayu, realistiknya itu bukan dalam bentuk wujud gitu, tapi dalam bentuk visualization-nya. Jadi seakan-akan kayak yang dibilang orang tadi, ketika kita main itu, yang dibuat realistik itu visualnya. Jadi seakan-akan ketika kita memainkannya, kita merasa ada di dalam itu tersebut. Baiklah, terima kasih Nyangga atau menambahkan. Enggak kan jadi pindah-pindah. Bella. Tuh ada lagi. Tadi kan yang dibahas tentang digital picture tentang gambar digital. Itu bisa dirasakan atau enggak? Menurut kami kalau dirasakan secara digital itu emang enggak, tapi kalau dirasakan lewat feeling, vibes-nya itu bisa. Soalnya kalau digital picture itu kan tadi kata Farhan bisa direalisasikan kayak sebisa mungkin di kayak serasa real gitu kan ya. Nah itu tuh dia tuh hanya bisa dirasakan kayak supaya bisa dirasakan real, bisa dinyatakan dengan sentuhan fisik. Jadi cuma bisa diartikan sebagai terasa real saja. Tetap ada perbedaannya ya dengan yang memang nyata, benda picture ada dengan yang nyata secara visual saja, secara visualnya nyata ya, visualnya nyata tapi secara sentuhan fisik tidak, itu tidak pasti akan berbeda. Itu balik lagi tergantung konteks pertanyaannya nggak sih? Kalau pertanyaan yang membahas tentang itu bisa disentuh apa enggak, ya jelas enggak kan, tapi secara feeling ya bisa, gitu aja. Tergantung sama. Iya. Oke. You got the idea? Ya kalau feelingnya ya pasti dapat lah, sedih, senang pasti dapat ya dengan cuma secara fisiknya pasti nggak bisa digantikan dengan yang real nyata.
kata seperti ada dalam kehidupan nggak mungkin. Pasti akan ada beda. Kita e-learning dengan offline learning ya. I mean the online learning and online learning. Distance learning. We can interaction between the student and the teacher. Ya nanti itu bisa. Tapi ada yang hilang di situ. Pasti ada yang hilang. Walaupun fungsinya sama bisa menghubungkan komunikasi antara audiens dengan audiens lainnya. Tapi ada yang hilang, apa yang tidak ada di sana tuh? Hah? Kontak fisik kan tidak ada di situ. Kemudian secara psikologi hubungan batinnya bisa juga kurang karena you don't make the communication with your friend like this with your friend itu akan berbeda pasti. Ya. Baiklah, kesimpulan kami tadi bahwa apakah digital picture itu bisa disentuh atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena digital picture itu cuma bisa kita rasakan atau kita visualisasikan, dan kita tidak bisa melakukan kontak fisik, hanya bisa dirasakan saja, dan ya memang hanya bisa terjadi secara visual saja, kayak nggak bisa dengan sentuhan fisik atau lainnya disentuh. Sugesti. Baiklah. Lebih ada kurangnya pasti ada. Ya. Kalau lebihnya apa? Kalau yang visual digital itu sama-sama memperlihatkan realistik, ya, real life things or equipment around us. Tapi ada keunggulannya, ada kelemahannya dibandingkan dengan realistiknya. Kalau realistik itu kita bisa menyentuh seperti kehidupan alamiah yang ada sekitar kita. Cuman ada kekurangannya. Siapa yang bisa? Kekurangannya itu ada disebutkan di sini. Antara realistic pictures, ya, antara digital dengan yang realistiknya. Ini kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari yang digital itu apa? Kalau digital itu bisa dikenang sampai waktu yang lama, tersimpan waktu yang lama. Kalau dalam bentuk kertas, kemungkinan itu atau dalam bentuk kayak gini, itu bisa rusak, bisa sobek. Dan satunya lagi itu gak mudah hilang. Itu bisa. Kalau digital kan bisa disimpan dalam file. Bisa disimpan long life ya. Yes. You apa? Pemberian dari Digital dengan yang realistik. kalau digital itu kayak kita misalkan mau mencari sesuatu yang tidak ada di dunia nyata gitu. Kayak maksudnya itu ada, cuman susah gitu kan. Nah, kita bisa lihat di picture di situ. Misalkan sesuatu yang sudah punah, kita bisa lihat di gambar digital gitu. Iya, itu untuk mengekspresikan sesuatu Ya, yang tidak ada. lebih lengkapnya itu dia bisa di play ulang, bisa di rewind, bisa Dibuat lebih ya gitu ya. Jadi kalau yang real itu nggak bisa, coba diulangi pasti nggak sama itu gerakannya, pasti nggak sama gerakannya. Walaupun sama ya, diulang pasti ada sedikit itu jangan sama. Jadi, bisa diulang-ulang supaya kita paham. Besides as this, not all of the utterance, the information can you store in your mind right now. No. But if there is the video, the record, you can play it again and again, so you can get a point. I'm sure that not all of you can get everything that we discussed in this room today. No, I'm sure. Itu kelemahannya ya. Nah, keuntungan dari digital itu rekaman itu bisa diputar ulang, sehingga comprehensionnya lebih dapat gitu. Itu berhubungan dengan comprehensionnya. Next. Baiklah, pertanyaan Jessie akan dijawab oleh Nova. Pertanyaan dari Jessie, how are the differences between both the modes of experience be systematically exploited to designing appropriate learning materials? The answer is, well, the distinction between picture and text is well established and Nah, itu lagi tuh. established. Nah, saya operasinya apa ya? Kenapa ada apa? Kita belajar
dengan D. Tuliskan XD dan LS. Tidak boleh. On Prinsip dia bilang tadi nggak boleh baca intinya. and has attracted a considerable amount of research. Another relevant distinction has received much less attention, namely the differences and commonalities between realistic depiction and the real world counterparts. That is, as an alternative, that the content of most images can not only be described in words, but can also be perceived and experienced in a direct, unmediated way, at least in principle. Pakai Indonesia saja. Oh ya. Intinya Kalian punya kopinya? Siapa yang cepat dapat nanti saya kasih kuis. Kali ini. Jadi, perbedaan dan kesamaan antara penggambaran realistik dan rekan-rekan mereka di nyata itu alternatif. Pokoknya itu intinya tuh sebagai alternatif atau sebagai gambar tidak hanya dapat dijelaskan dengan kata-kata, tapi juga dapat dirasakan dan dialami secara langsung tanpa perantara. Apakah Jessie dapat menerima jawaban dari berisik. Repeat. Intinya intinya. Baca pertanyaan dulu. pertanyaannya? Intinya What are ada. the differences between both modes of experiences be systematically applied to the designated appropriate learning material? Perbedaan kesamaan penggambaran realistik yaitu sebagai alternatif, isi sebagian besar gambar tidak hanya dijelaskan dengan kata-kata tetapi juga dapat dirasakan tanpa perantara. Kan gambar gitu, nggak harus dengan kata-kata, dia dengan gambar aja kita tuh bisa tahu dijelasin tentang apa sih gitu. Oke, thank you. Apakah Jessie dapat menerima jawaban juga? Saya menerima jawabannya. Supaya dapat Baiklah, saya rasa yang dari semua question. sekian dari jawaban kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selamat sore teman-teman. Sore.